Haleluya, Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kebetulan pada kesempatan ibadah raya kali ini adalah ibadah hari Paskah yang disebut sebagai hari pelepasan dan pembebasan, karena pernah orang Israel tinggal di tanah Mesir, dan disitulah awalnya terjadi yang disebut Paskah, dan itu turun-temurun dirayakan sebagai hari Paskah. Dan juga saudara, itu juga tergenapi lagi, diperjelas oleh Yesus Kristus dengan kebangkitannya, ya, kebangkitannya setelah dia disalibkan, sebagaimana yang telah dia janjikan bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan itulah yang disebut juga saudara hari Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, pada kesempatan ini seluruh orang Kristen, umat Tuhan di seluruh dunia memperingati hari Paskah ini. Kalau kita lihat saudara di berita-berita, yang di media-media sosial, banyak gereja-gereja sedang mengumandangkan berita Paskah. Dan inilah saudaraku yang kasih satu momen khusus bagi umat Tuhan. Bahkan juga saudaraku yang kasih, pernah saya katakan bahwa Yesus Kristus pernah lahir, dan kelahirannya itulah sering dirayakan oleh umat Tuhan yang disebut hari Natal. Nah, namun kalau hanya soal kelahiran saja yang diperingati, dirayakan, tidak cukup, tidak sempurna. Mengapa? Karena semua juga nabi lahir. Semua nabi lahir. Tetapi hal kebangkitan ini hanya Yesus Kristus. Dan inilah yang perlu kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Maka ini juga adalah sebenarnya hari yang paling terpenting, hari perayaan yang paling terpenting, karena disinilah kunci, ya, dalam kekristenan sebenarnya. Kalau tidak ada kebangkitan, kata Rasul Paulus, sia-sialah baptisan kita dan sia-sialah ibadah kita. Tetapi karena terjadi kebangkitan daripada Yesus Kristus, maka ada juga, ya, masa depan yang penuh harapan, yaitu kebangkitan kita. Jadi Yesus Kristus telah menunjukkan bahwa kebangkitan itu ada. Ada dua golongan di masa agama-agama dahulu di kalangan orang Yahudi, yang disebut agama Saduki dan yang disebut juga agama Farisi. Agama Saduki dan Farisi ini sering bertentangan. Pertentangannya adalah masalah kebangkitan orang mati. Orang-orang Farisi percaya bahwa ada kebangkitan, sementara orang-orang Saduki tidak percaya. Mereka mengatakan bahwa manusia kalau sudah mati, sudah selesai masalah, selesai persoalan. Lalu orang Farisi berkata, untuk apa terus berharap kepada Tuhan kalau hanya dalam hidup ini saja, ya, sudah selesai masalah setelah sudah mati. Karena adalah kebangkitan, maka orang-orang harus beribadah kepada Tuhan, harus percaya kepada Tuhan. Nah, jadi memang saudara, kalau yang disebut golongan agama Saduki ini adalah golongan-golongan orang-orang yang bonafit, ya, di kalangan orang-orang elit di masa-masa itu. Nah, itulah pemeluknya, itu penganutnya. Tetapi orang-orang Farisi ini tidak terkecuali. Semua masyarakat Yahudi harus beragama Farisi, yang mereka percaya bahwa ada kebangkitan. Nah, untuk menunjukkan bahwa kebangkitan itu memang ada, maka Yesus pernah membangkitkan yang namanya Lazarus. Dan pernah Marta mengatakan, kami
kami percaya bahwa pada akhir zaman ada kebangkitan. Kata Marta kepada Yesus, tidak, kata Tuhan Yesus. Sekarang juga, kalau kamu percaya, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup. Nah, maka dia datang di kuburan Lazarus. Setelah pada hari Lazarus di dalam kuburan, dan dia berkata, Lazarus, keluarlah. Terjadi kebangkitan luar biasa. Ada kebangkitan. Dan Yesus menjanjikan sebelum dia disalibkan, dia pernah berkata bahwa saya akan disalibkan dan sesudah itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan inilah yang disebut hari Tuhan, hari kebangkitan, yang perlu kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan. Jadi tidak salah kalau kita merayakannya. Bahkan ini adalah satu hal yang terpenting, paling penting, yaitu sebenarnya hari Paskah ini. Kalau umat Yahudi, kalau orang-orang Farisi dulu, saudaraku yang kasih, terus ini adalah satu kebaikan yang pernah mereka lakukan. Orang Farisi itu sebenarnya, saudara, luar biasa loh. Dalam hal merayakan ibadah-ibadah yang terpenting yang mereka lakukan, dalam hal membawa persepuluhan juga mereka setia untuk memberikannya. Itulah maka Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu tidak lebih daripada agama orang Yahudi, orang Farisi, maka kamu tidak dapat masuk kerajaan surga. Seharusnya kita harus lebih daripada mereka. Yang satu jangan diabaikan, yang lain terus harus dilakukan. Nah, jadi jangan bilang aku hanya harus setia saja ke gereja, persepuluhan jangan. Tak usahlah, aku pun susah. Tidak peduli, saudara. Bagi Tuhan tidak peduli siapakah kita, karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Sanggup, Dia yang sanggup membangkitkan kita. Pada kesempatan ini saya mau memberikan kepada kita renungan firman Tuhan tentang kebangkitan, bukan dalam hanya satu aspek kebangkitan tubuh yang masih belum terjadi bagi kita. Bagi orang-orang yang sudah mendahului kita secara tubuh mungkin terjadi, tetapi kita masih ada di dunia ini. Amin. Dan kita percaya bahwa kebangkitan tubuh itu ada. Dan Rasul Paulus juga pernah memberikan satu contoh, bagaikan sebiji gandum, bagaikan sebutir benih yang ditabur di dalam tanah. Benih yang ditabur itu tubuhnya mati, tetapi ada kehidupan di dalamnya. Dia hidup dan memberikan buah. Gitu sebenarnya kehidupan kita. Jadi ada kehidupan setelah mati. Di dalam Ibrani 9 ayat 27 kalau nggak salah dikatakan bahwa manusia mati satu kali, kemudian dihakimi. Berarti persoalan kehidupan tidak habis di dunia ini, tidak berakhir di kuburan, tetapi masih ada proses. Karena masih ada kehidupan, ada kebangkitan. Hanya saja kebangkitan itu, saudara, kemana? Ada dua tujuan kebangkitan. Bangkit untuk masuk neraka, semua orang bangkit, tetapi bangkit untuk masuk surga. Yang kita rindukan bangkit, tapi masuk surga. Haleluya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Di dalam Ibrani 9 ayat 27. Berarti ada kebangkitan, ada kehidupan setelah mati. Maka dengan itulah kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Selagi kita hidup di dunia ini, itulah yang menentukan kehidupan kita ke depan, kehidupan kita di alam baka.
setelah meninggal di dunia ini, mau ke surga kita atau hidup di dalam penghakiman, dihakimi terus, diseret-seret terus di dalam api neraka. Jadi tujuan kita kenapa kita masuk, ya, hidup di dalam Tuhan, supaya kita tidak masuk di dalam penghukuman itu, penghakiman itu. Roma 8 ayat 1 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara yakin ada di dalam Yesus Kristus? Siapa yang yakin ada dalam Yesus Kristus? Ada yang gak yakin? Perlu bertobat, perlu terima Yesus. Tapi kalau sudah yakin ada dalam Yesus Kristus, pertahankan Yesus Kristus itu. Karena itu yang membuat kita tidak dihukum. Firman Tuhan mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Setelah mati ada penghakiman, dihakimi, diadili, harus mempertanggungjawabkan kehidupannya masing-masing di hadapan Allah. Setiap orang mempertanggungjawabkan kehidupannya, baik perbuatannya selagi dia hidup atau buruk perbuatannya. Masing-masing perbuatannya, bukan mempertanggungjawabkan siapa-siapa. Dirinya ada penghakiman. Tetapi kita bersyukur, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Maka kita harus pertahankan hidup kita di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu harus kita biarkan tetap ada di dalam hidup kita, dan selalu dengar suaranya. Ini kuncinya yang membuat kita bisa bangkit secara tubuh, masuk surga kalau nanti sudah mati, sama seperti Lazarus, langsung disambut oleh malaikat-malaikat dan dibawa ke pangkuan Abraham yang disebut di Firdausnya Allah. Yesus Kristus pernah berkata kepada orang yang sebelah kanannya, ketika dia berkata, kalau engkau sudah sampai ke rumah Bapa, ingatlah akan aku. Aku berkata kepadamu, kata Yesus Kristus, bahwa saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Sementara yang satu karena dia hidup terus mengejek, mengolok, dia sudah tahu hidupnya sedang menderita, ya, dan dalam ancaman dihukum mati, dalam ancaman sedang, ya, menghadapi sesuatu, ya, penghukuman, masih mau juga mengolok. Oh, kalau engkau Yesus, kalau engkau juru selamat, selamatkan kita, selamatkan juga kami, kau kan hebat. Nah, masih mengolok. Ada yang seperti itu, saudara. Tetapi yang satu tidak seperti itu. Ingat akan aku. Dia bertobat. Dia tahu apa akibat perbuatannya. Dia harus dihukum. Dia harus menghadapi proses pengadilan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, aku katakan kepadamu, kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus juga pada hari ini. Haleluya. Saudara yang kekasih, ya, dengarkan baik-baik. Kita pasti bisa bangkit. Kita bebas dari hukuman ketika Yesus Kristus ada dalam kita. Dan yang terpenting, jangan pernah menutup telinga, jangan pernah menutup hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Disitulah kunci kebangkitan kita. Hari ini adalah hari peringatan kebangkitan daripada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Tetapi hari ini juga saya katakan kepada kita, mari kita ambil maknanya. Karena kita mau bangkit dari segala aspek kehidupan. Bukan hanya untuk nanti ketika kita mati dan bangkit secara tubuh masuk surga, tetapi saat ini juga ada yang perlu bangkit dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin karir kita, mungkin ekonomi kita, mungkin, ya, kerohanian kita yang sudah lama tidur perlu bangkit, perlu segar kembali, perlu bergerak kembali, perlu maju lagi. Amin.
Mari kita baca firman Tuhan, saudara, di dalam kitab Yehezkiel. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Kita membaca secara bergantian. Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 14. Saya membaca mulai ayat 1 dan saudara akan membaca ayat 2 dan seterusnya kita membaca secara bergantian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lebah, dan lebah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak pertempuran yang berbagi. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Iya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi tulang-tulang padamu, bukan daripadanya. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa aku adalah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Lalu aku bernubuat Sedang aku mengamatinya. Lihat, urat-urat ada di daging tubuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu hari yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. 14. Aku akan memberikan roh ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Hal yang luar biasa. Tulang-tulang kering yang sudah bertebaran di satu lembah bisa hidup kembali, tumbuh daging, tumbuh urat, dan memiliki nafas. Amin. Siapa yang melakukannya? Tuhan Allah berkata kepada anak manusia, pada Yesus Kristus, katakan kepada tulang-tulang itu, hiduplah kembali. Dengarkanlah firman Tuhan, supaya kamu hidup kembali. Kamu akan kubangkitkan, supaya kamu bisa berada lagi di tanahmu, tanah yang diberkati. Amin. Luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih, di sini Alkitab berkata kepada kita, tidak hanya berbicara mengenai yang kematian tubuh,
tetapi juga kematian rohani. Dan juga kegagalan kehidupan dalam menjalani hidup, itu pun disebut juga kematian. Mati langkah, mati pergerakan, mati ya segala usaha. Sudah tidak ada lagi harapan. Dan mereka berkata, untuk apalah kami ini? Kami sudah kering, tidak dapat berbuat apa-apa lagi, tidak berdaya lagi. Tetapi Allah berkata kepada anak manusia itu, anak manusia, katakan kepada mereka, kamu punya harapan, kamu akan kubangkitkan. Haleluya. Maukah kita bangkit? Amin. Dari segala keterpurukan? Apakah kita bisa bangkit? Amin. Bisa. Bisa. Dengan apa? Dengarkan suara Tuhan. Orang yang mendengarkan suara Tuhan pasti bangkit. Jangan dengarkan suara perasaan sendiri, apalagi omongan-omongan kiri kanan yang hanya menyesatkan. Lazarus bangkit karena dengarkan suara Tuhan, karena mendengar suara Tuhan. Orang lumpuh yang 38 tahun bangkit karena mendengar suara Tuhan di kolam Bethesda. Di dalam Yohanes pasal 5 ada tertulis di situ, saudara yang kasih. Ada seorang yang 38 tahun lumpuh dan dia mau ya menunggu-nunggu air meluap dari kolam Bethesda itu, karena menurut cerita setiap turun malaikat maka air itu saudara meluap di kolam itu. Dan setiap orang yang mendahului, yang terdahulu menturun di kolam itu menjadi sembuh, sakit apapun dia, apapun penyakitnya. Tetapi sayang, yang 38 tahun ini tidak dapat menurunkan dirinya, alias lumpuh, tidak bisa menolong dirinya, tidak ada yang peduli padanya. Tetapi datang Yesus lewat dan dia mendengar suara Tuhan. Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu? Aku ingin sembuh. Haleluya. Bangkitlah, berjalanlah, gulunglah tilammu. Bukan satu-satunya alat penyembuhan kolam itu. Dengarkan suara Tuhan. Saudara pasti berubah. Saudara pasti bangkit. Saudara pasti maju. Saudara pasti pulih. Saudara pasti sembuh. Kerohanian sembuh. Pemikiran sembuh. Tapi lama sembuh. Haleluya. Jadi kalau tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak dengar-dengar kepada firman Tuhan, hanya dengar-dengar kepada omongan-omongan orang kiri kanan, apalagi yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan, hanya karena mereka pada bicara, lalu kita fokus mendengar suara mereka, tenggelamlah kita. Itulah yang membuat Petrus tenggelam, padahal dia sudah mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia fokus memandang kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus bisa berjalan di atas air. Tetapi tiba-tiba karena dia memberikan pendengarannya kepada angin yang datang berhembus, akhirnya dia pun tenggelam. Dengarkan suara Tuhan. Kuncinya itu. Kuncinya itu bukan dengarkan suara orang pintar, suara orang jago, suara orang hebat, suara perasaan. Kadang-kadang perasaan kita juga bisa menyesatkan kita, bukan menuntun kita ke langkah jalan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Suara Tuhanlah. Katakan. Dengarkan suara Tuhan. Dan tulang-tulang itu pun kembali bangkit. Tulang-tulang yang kering tumbuh lagi daging kepada mereka. Mereka pulih. Dan di dalam ayat 13-14 kalau nggak salah tadi dikatakan, saudara, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai Tuhanku di dalamnya. Ayat 14, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu.
dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian. Firman Tuhan. Haleluya. Aku akan membiarkan kamu ditanammu. Aku membiarkan kamu menjadi tenang kembali. Aku akan membiarkan kamu subur kembali. Aku membiarkan kamu maju kembali. Aku membiarkan kamu bangkit lagi. Amen. Bangkit lagi. Bangkit lagi. Dengarkan suara Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mendengar suara Tuhan, fokus mendengar suara Tuhan, yang mati pasti kembali. Jadi inilah saudaraku yang kasih, makna hari Paskah yang kita peringati pada hari ini, yaitu hari kebangkitan, hari kemenangan, harinya Tuhan, pembebasan, pelepasan dari segala hidup keterpurukan. Kita bisa bangkit bukan hanya nanti ketika kita mati dan tubuh kita bangkit lagi masuk surga, tetapi saat ini juga dalam hidup dalam dunia ini kita akan bangkit lagi, saudaraku. Kita akan bangkit lagi. Mungkin selama ini kita sudah gagal, mungkin selama ini kita sudah mengalami keterpurukan, mungkin selama ini saudaraku kita kandas dalam menjalani hidup. Tetapi saat ini ketika kita mulai membenahi hati pikiran kita, fokus untuk mendengarkan dan mendengarkan suara Tuhan, maka saudara akan bangkit lagi. Amen. Bangkit lagi. Jangan biarkan dunia ini menghina-bobokan kita. Kamu menghina-bobokan saudara, membuat kita tidak bisa berdaya, sibuk untuk mengurusi persoalan dunia, sibuk untuk mengurusi panorama dunia, sibuk untuk mau mengurusi keinginan-keinginan dunia. Jangan. Akhir zaman saudara penuh dengan godaan yang menyita banyak waktu kita. Saat ini saudara, berapa orang yang menjadi korban anak-anak Tuhan hanya gara-gara sibuk memikirkan program Android, ada di dalamnya game, ada di dalamnya TikTok, macam-macam saudara. Sibuk untuk mengurusi itu. Ini salah satu godaan yang menyita energi, yang menyita waktu kita. Berapa banyak matanya sudah mulai kabur hanya karena fokus hanya melihat layar HP. Saudaraku, bangkitlah. Mulailah bangkitkan hati pikiran kita untuk terarah kepada Tuhan, untuk dengar-dengaran suara Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan. Haleluya. Orang yang mendengar firman Tuhan itu akan seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Di mana tertulis Matius pasal 7 ayat 14, ayat 13 kalau nggak salah. Coba dicek. Ya, ayat 23 atau 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Matius pasal 7 ayat 24 mulai sampai ayat 27. Ini adalah gambaran, rumah itu adalah gambaran kehidupan kita. Orang yang mendengar firman Tuhan dan orang yang tidak mendengar firman Tuhan. Orang yang mendengar firman Tuhan sama seperti dan melakukannya sama seperti rumah yang dibangun di atas batu karang. Dan orang yang tidak mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, maka sama seperti orang yang bodoh yang membangun rumah di atas pasir. Sama-sama dilanda banjir,
sama-sama diterpa badai, sama-sama diterpa topan, tetapi satu tetap kokoh, utuh, tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Jadi jangan hanya sebagai orang Kristen yang hanya datang, duduk, beri persembahan, pulang. Tidak. Dengarkanlah firman Tuhan itu dan lakukanlah. Lakukanlah. Perbuatlah firman Tuhan itu. Maka kita menjadi seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang kuat dan kokoh. Ada-ada saja banjir. Ada-ada saja banjir, ada-ada saja badai, ada-ada saja topan di dunia ini yang bisa menerjang kita, untuk menggagalkan kita, untuk mengalahkan kita. Salah satunya tadi, Android pun bisa jadi musuh kita kalau kita nggak bisa menguasainya. Uang pun bisa menyesatkan kita kalau kita tidak bisa menguasainya. Bisa memperhambat kita, bukan untuk menggunakan dia. Kan bisa gitu, saudaraku. Dia menjadi tuan dan bukan kita jadi tuan. Nah, ini masalah. Kalau kita tidak bisa mengelolanya. Amin. Nah, dia bisa menjadi tuan. Tapi kalau kita bisa mengelolanya, dia tidak akan menjadi tuan bagi kita. Banyak orang kehilangan iman hanya gara-gara uang. Banyak orang tersesat hanya gara-gara uang. Itu yang disebut mau. Apapun. Kenapa tersesat? Apapun. Haram atau halal, nggak masalah. Yang penting uang. Nah, ini. Jadi saudara yang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, segala sesuatu di dunia ini harus dia tuannya. Amin. Dia tuannya. Bisa dia yang mengaturnya. Bukan itu mengaturnya. Waktu juga saudara yang kasih. Bukan dia yang mengatur kita, kita yang mengatur waktu itu. Amin. Kalau waktu yang mengatur kita, habislah kita. Maka banyak orang beralasan, kenapa kamu belum berdoa? Nggak ada waktu. Kenapa kamu nggak beribadah? Nggak ada waktu. Sebenarnya saudara yang kasih, bukan nggak ada waktu. Ada waktu. Hanya saja kita kadang-kadang tidak bisa mengatur waktu. Ini masalah. Jadi bangkitlah dari segala keterbatasan kita, bangkitlah dari segala keterpurukan kita, bangkitlah dari segala kegagalan kita, bangkitlah dan majulah bagi Tuhan, hiduplah untuk Tuhan. Ya, inilah satu makna renungan firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Tulang-tulang yang sudah berserakan dan tidak berdaya apa-apapun bisa hidup kembali dan bangkit kembali hanya karena dengan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Amin. Roh Kudus itu akan berkarya terus. Roh Kudus itu akan membenahi terus ya kehidupan kita yang lemah diubahnya menjadi kuat. Amin. Baik saudara yang kasih, kita angkat pujian kita. Mari kita